Ini kita berkumpul di sini karena kita akan membahas tugas kelompok kita yang berjudul Morfologi Bahasa Indonesia. Mungkin di sini teman-teman ada yang tahu pengertian morfologi. Saya cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur dan bentuk kata dalam suatu bahasa. Secara khusus, morfologi berfokus pada cara kata dibentuk dari morfem, yaitu unit terkecil dalam bahasa yang memiliki makna. Menurut saya, morfologi dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, ada yang tahu dua jenis tersebut. Pertama, morfologi satu mempelajari proses pembentukan kata baru dengan menambahkan afiks atau awalan, akhiran, sifat pada dasar. Contohnya dari kata dasar baca menjadi baca atau bacaan. Yang kedua, morfologi infleksional mempelajari perubahan bentuk kata yang terjadi untuk menunjukkan berbagai fungsi gramatikal seperti tense, jumlah, atau kasus. Misalnya perubahan kata kucing menjadi kucing-kucing untuk menunjukkan bentuk jamak. Saya objek kajian morfologi adalah struktur dan pembentukan kata termasuk bagaimana kata tersebut dibentuk dari morfem serta perubahan bentuknya untuk menghasilkan makna atau fungsi gramatikal tertentu. Baik teman-teman, ada yang tahu tentang kata morfem? Di sini teman-teman tahu beberapa objek kajian morfologi. Menurut saya, morfem dan proses pembentukan kata. Menurut saya, infleksi dan derivasi dan struktur kata. Materi kita yang ketiga adalah afiksasi. Menurut saya, afiksasi adalah proses penambahan afiks atau sifat pada kata dasar untuk membentuk kata baru atau memberi makna dan fungsi yang berbeda. Mungkin di sini teman-teman ada yang tahu beberapa jenis afiks. Menurut saya jenis-jenis afiks ada 4, yaitu yang pertama prefiks atau awalan, yang kedua sufiks atau akhiran, yang ketiga infiks atau sisipan, dan yang keempat unfiks atau awalan dan akhiran sekaligus. Teman-teman ada yang tahu contoh penggunaan afiksasi dalam bahasa Indonesia? Contoh penggunaan afiksasi dalam bahasa Indonesia: awalan B pada kata dasar baca menjadi membaca yang mengubah kata menjadi bentuk arti. Akhiran kan pada kata pikir menjadi pikirkan yang menghasilkan tindakan yang dilakukan kepada objek lain. Konfikean pada adil menjadi keadilan yang berubahnya menjadi kata beda abstrak yang menunjukkan sifat atau. Berikut reduplikasi dalam bahasa Indonesia adalah proses pengulangan kata atau bagian kata untuk membentuk kata baru dengan makna atau fungsi yang berbeda. Reduplikasi dalam bahasa Indonesia terdapat 4 bagian. Yang pertama reduplikasi penuh, yang kedua reduplikasi sebagian, yang ketiga reduplikasi berimbuhan, yang keempat reduplikasi dengan perubahan bunyi. Fungsi reduplikasi dalam bahasa Indonesia ada 4 bagian. Yang pertama, menunjukkan jamak atau jumlah yang lebih dari 1. Yang kedua, menggambarkan intensitas atau pengulangan. Yang ketiga, menghasilkan kata sifat atau kata kiasan. Yang keempat, menunjukkan kemanjaan atau memberi kesan imut pada kata. Jenis-jenis komposisi dalam bahasa Indonesia: 1. Kata majemuk leksikal, kata majemuk gramatikal, kata majemuk koordinatif, kata majemuk atributif. Ciri komposisi dalam bahasa Indonesia: yang pertama, biasanya ditulis terpisah. Yang kedua, maknanya bisa idiomatis. Dan yang ketiga, komposisi membantu memperkaya kosakata. Teman-teman, pembahasan kita sampai di sini karena kita akan menuangkan semua materi dan nilai kita yang telah diberikan oleh teman-teman semua dalam bentuk PPT dan makalah. Sekian.